Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miratu Soliha dengan NIM 2381050028 dari kelas 4A jurusan Tadris Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan nonlinear sederhana menggunakan metode bisection dan regula falsi. Yang pertama, pengertian persamaan nonlinear. Persamaan nonlinear adalah jenis persamaan matematika di mana hubungan antara variabel-variabelnya tidak membentuk garis lurus atau tidak bersifat linear. Dalam persamaan ini, variabel bebas dapat berpangkat lebih dari satu atau muncul dalam bentuk fungsi-fungsi seperti eksponensial, logaritma, trigonometri, atau bahkan sebagai hasil perkalian antara dua variabel. Berbeda dengan persamaan linear yang grafiknya selalu berupa garis lurus, grafik persamaan non-linear biasanya berbentuk kurva seperti parabola, gelombang, atau eksponensial. Persamaan non-linear sering dijumpai dalam berbagai bidang ilmu, seperti fisika, ekonomi, teknik, dan biologi, karena mampu menggambarkan hubungan yang lebih kompleks dan dinamis dibandingkan persamaan linear. Selanjutnya, pengertian metode bisection. Metode bisection adalah salah satu metode numerik yang digunakan untuk mencari akar dari suatu persamaan non-linear secara iteratif. Metode ini bekerja berdasarkan prinsip pembagian interval menjadi dua bagian atau bisection dan menggunakan teorema nilai antara intermediate value theorem. Metode ini sederhana, stabil, dan selalu konvergen, asalkan syarat awal terpenuhi, yaitu fungsi harus kontinu dan memiliki tanda berbeda pada kedua ujung interval. Namun kelemahannya adalah konvergensi lambat dibandingkan metode lain, seperti Newton-Raphson atau Scan. Terus selanjutnya kekurangan dan kelebihan metode bisection. Di sini ada kekurangan metode bisection. Yang pertama, lambat konvergensinya. Yang kedua, hanya bisa digunakan jika ada pergantian tanda. Yang ketiga, tidak langsung mendekati akar. Yang keempat, tidak efisien untuk fungsi kompleks atau ganda akar. Selanjutnya ada kelebihan metode bisection. Yang pertama, pasti konvergen atau dijamin mendekati akar. Yang kedua, sangat sederhana dan mudah dipahami. Yang ketiga, tidak butuh turunan fungsi. Yang keempat, aman divergensi. Dan yang kelima, akurat sesuai toleransi. Selanjutnya ada algoritma metode bisection. Langkah-langkah dalam algoritma bisection adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan nilai A dan B sebagai tebakan awal, di mana A dikali FB lebih kecil dari 0. Langkah yang kedua yaitu perhitungan nilai tengah dari A dan B, di mana XM sama dengan A tambah B dibagi 2. Terus yang ketiga, perhitungan nilai FA dikali FXM. Di sini yang langkah ketiga ada poinnya, ada 3 poin. Yang pertama, jika FA dikali FXM lebih kecil dari 0, maka B sama dengan XM. Nah, yang kedua, jika FA dikali FXM lebih besar dari 0, maka A sama dengan XM. Yang ketiga, jika FA dikali FXM sama dengan 0, maka akar dari fungsi adalah XM. Terus selanjutnya langkah keempat. Di langkah keempat ini kembali ke langkah yang kedua. Selanjutnya ke langkah kelima. Perhitungkan dilakukan sampai memenuhi kriteria pemberhentian.
kriteria pemberhentian menggunakan nilai E yang telah ditentukan. Misalnya ada soal nilai errornya itu 0,001 atau yang lainnya. Selanjutnya kita ke contoh soal. Di sini soalnya selesaikan persamaan X pangkat 4 dikurangi X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 dikurangi 2X dikurangi 12 sama dengan 0 dengan menggunakan rank X sama dengan batas bawahnya negatif 2, batas atasnya 0 dan errornya itu 0,0001. Langsung saja kita di sini langsung ke iterasi pertama. Nah, A-nya di sini negatif 2 dan B-nya itu 0. Kita langsung aja tentuin FA-nya. Sama dengan buka kurung 2 pangkat 4 tutup kurung dikurangi dikurangi buka kurung negatif 2 pangkat 3 tutup kurung terus ditambah buka kurung 2 dikali negatif 2 pangkat 2 tutup kurung dikurangi buka kurung ini keklik tadi nyampe yang ini, kita kurangi buka kurung 2 dikali ini tutup kurung kurangi 12 lalu enter dan nilai FA nya itu 24. Terus selanjutnya kita ke FB nya sama aja, ketikan di sini sama dengan buka kurung B pangkat 4 tutup kurung dikurangi buka kurung B pangkat 3 tutup kurung ditambah buka kurung 2 dikali ini pangkat 2 tutup kurung dikurangi buka kurung 2 dikali yang ini tutup kurung dikurangi 12 lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita nentuin nilai X nya dengan rumus X sama dengan A tambah B dibagi 2. Berarti di sini sama dengan buka kurung A ditambah B tutup kurung dibagi 2. Lalu kita enter. X nya negatif 1, langsung aja kita ke Fx. Fx nya itu, X nya ini nanti digantiin ke ini negatif 1. Langsung saja ketik sama dengan buka kurung negatif 1 pangkat 4 tutup kurung dikurangi buka kurung negatif 1 pangkat 3 tutup kurung ditambah 2. Bentar, di sini ada buka kurungnya 2 dikali negatif 1 pangkat 2 tutup kurung dikurangi buka kurung 2 dikali yang ini tutup kurung dikurangi 12 lalu enter. Nah, Fx nya negatif 6.
Nah, selanjutnya kita nentuin errornya tuh pakai ini. Nilai mutlak A kurangi B. Kita ketikkan di sininya sama dengan ABS buka kurung yang A kita dikurangi yang B tutup kurung, lalu kita enter. Nah, oke, selanjutnya di sini kan apa sih, errornya kan 2. Nah, sedangkan di sini errornya itu harus 0,0001. Nah, maka kita lanjut ke iterasi berikutnya, ke iterasi 2. Nah, nilai B-nya itu harus memenuhi, nilai A dan B-nya itu harus memenuhi algoritmanya. Di sini kan FA dikali Fx lebih besar dari 0, maka X sama dengan A dan B tetap. Nah, sama FA dikali Fx itu lebih kecil dari 0, maka X sama B dan A-nya itu tetap. Nah, langsung aja kita ketikkan di sini sama dengan if buka kurung ini kan FA dikali Fx lebih besar dari 0, maka X-nya maka X-nya itu harus memenuhi nilai A-nya. Nah, tutup kurung lalu enter. Nah, di sini ininya tuh A-nya tuh tetap negatif 2. Nah, langsung ke yang B. Nah, B itu caranya sama kayak yang A. Langsung aja ketika di sini sama dengan if buka kurung berarti nilai FA kita kalikan dengan Fx lebih kecil dari 0, maka nilai X-nya itu tetap yang B. Enter. Nah, nilai B-nya itu negatif 1. Nah, buat FA, FB, X, Fx sama errornya itu masih tetap sama. Kita ini terus dikebawain. Nah, di sini buat errornya tuh masih 1, sedangkan yang dimintanya kan 0,0001. Nah, maka kita blok yang iterasi 2 sampai ini nilai error. Coba kita ke sini. Nah, di sini nilainya errornya itu masih 0,015625. Nah, belum ke ini yang nilai error yang dimintanya tuh. Nah, berarti kita langsung tambahin lagi iterasinya. Nah, ini masih belum ya, kita tambahin lagi. Nah, di sini terakhir itu nilai errornya 0,0001, maka dari soal persamaan ini itu buat iterasinya itu sampai iterasi 15. Selanjutnya ada pengertian metode regula falsi. Metode regula falsi adalah salah satu metode numerik yang digunakan untuk mencari akar dari suatu persamaan non-linear, yaitu nilai yang memenuhi. Metode ini menggunakan pendekatan linear atau garis lurus antara dua titik pada grafik fungsi untuk memperkirakan mana letak akar fungsi tersebut. Terus selanjutnya di sini ada kekurangan dan kelebihan metode regula falsi.
Di sini ada kekurangan metode regulavalsi. Yang pertama, lebih cepat dari metode bisection karena menggunakan pendekatan garis lurus. Yang kedua, tidak memerlukan turunan fungsi seperti metode Newton-Raphson. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari metode regulavalsi. Bisa menjadi lambat jika salah satu titik atau tidak bergerak. Misalnya, nilai fungsinya itu tidak banyak berubah di satu sisi. Selanjutnya, algoritma metode regulavalsi. Yang pertama, definisi fungsi fx. Yang kedua, tentukan batas bawah A dan batas atas B. Yang ketiga, tentukan toleransi error E atau iterasi maksimum N. Yang keempat, hitung FA sama dengan F kali A dan FB F kali B. Untuk yang kelima, untuk iterasi 1 sama dengan 1 sampai dengan N atau sampai dengan error, nilai errornya. Nah, yang di kelima itu ada 4 poin. Yang pertama, rumus X-nya itu sama dengan FB dikali A dikurangi FA kali B dibagi FB dikurangi FA. Yang kedua, hitung Fx sama dengan Fx. Yang ketiga, yang ketiganya tuh di sini poinnya C, hitung error nilai mutlak Fx. Terus yang ke D-nya, jika Fx dikali Fa lebih kecil dari 0, maka B sama dengan X dan FB sama dengan Fx. Jika tidak, A sama dengan X dan Fa sama dengan Fx. Yang keenam, akar persamaan adalah X. Selanjutnya kita ke contoh soal. Di sini ada soal selesaikan persamaan X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2 dikurangi X kurangi 1. Dengan menggunakan rank X dengan batas bawahnya 1 dan batas atasnya itu 2. Menggunakan metode regulavalsi dengan nilai errornya itu 0,001. Langsung saja di sini kita ke iterasi pertama. Nah, nilai A-nya itu 1 dan yang B-nya itu 2. Kita langsung aja ke FA. Sama dengan buka kurung. Nilai yang A ini dipangkatin ke 3, tutup kurung, dikurangi buka kurung. Maaf salah. Buka kurung 1 kita pangkatin ke 2, tutup kurung, dikurangi 1 kurangi 1. Lalu kita enter. Dan FA-nya itu kita menghasilkan negatif 2. Selanjutnya kita ke FB. FB caranya sama seperti FA. Langsung saja kita ketikkan di sini sama dengan buka kurung 2 kita pangkatin ke 3. Maaf salah 3. Tutup kurung kita kurangin buka kurung 2 kita pangkatin ke 2, tutup kurung dikurangi 2 kurangi 1. Lalu kita enter. Dan nilai FB-nya itu 1. Nah, langsung saja kita cari yang X-nya. Dengan rumus di sini X-nya udah tertera rumusnya. FB dikali A dikurangi FA dikali B per FB kurangi FA. Langsung saja kita ketikkan di sini sama dengan buka kurung, kita buka kurungnya 2 kali. Nilai FB kita kalikan sama A. Terus tutup kurung, kurangi buka kurung. Nilai FA kita kalikan dengan B. Lalu kita tutup kurung. Tutup kurungnya 2 kali. Lalu kita bagi dengan buka kurung dulu. Bagi dengan FB kurangi. Nah, ini kita enter dulu baru nanti diberesin.
Soalnya kan di sini FA-nya tadi ketutupan. Nah, langsung aja di sininya kita dikurangi FA. Nah, lalu kita enter. Bentar dulu teman-teman. Oh ya teman-teman, maaf ini ada kesalahan. Ini harusnya bukan pangkat, harusnya kali. Nah, lalu kita enter. Dan menghasilkan nilai X-nya itu 1,666667. Lalu kita cari fx-nya. Fx-nya masukkan persamaan ini dan nilai X-nya itu diganti dengan X yang ini. Langsung saja kita ketikkan di sini sama dengan buka kurung X. X ini kita pangkatin 3, tutup kurung, lalu kurangi, buka kurung lagi, maaf ya, buka kurung, nilai ini dipangkatin dengan 2, tutup kurung, dikurangin ini dan dikurangin 1, lalu kita enter. Dan fx-nya itu menghasilkan negatif 0,81481. Nah, ini tuh belum nilai, masih jauh, belum mendekati dengan 0,001. Jadi iterasi selanjutnya itu dicari lagi. Selanjutnya kita iterasi yang kedua. Iterasi kedua kita langsung aja ketik di sini sama dengan if buka kurung nilai fx kita kalikan dengan nilai fa, terus lebih besar dari 0, maka nilai ini sama ini, lalu tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya kita ke nilai yang B. B-nya sama aja, sama dengan if buka kurung nilai fx kita kalikan dengan fa, terus lebih kecil dari 0, ini kita kalikan yang ini, tutup kurung, lalu kita enter dan menghasilkan 2. Nah, yang di sini nilai X, yang X, fx, fa, fb-nya itu nanti ke bawah tuh sama, jadi kita ini kebawain kayak gini. Nah, di sini kan nilai fx-nya kan 0,12323. Nah, belum mendekati yang error ini 0,001. Jadi kita blok yang bagian ini kita tarik ke bawah. Nah, di sini kan udah tertera negatif 0,00186. Nah, sudah termasuk error. Tapi kalau misalnya dibulatin, ini tuh bakal negatif 0,002. Jadi kita butuh iterasi lagi. Kita ke bawain lagi. Nah, di sini sudah jelas kalau nilai ininya tuh sama kayak ini, tapi yang ini tuh lebih kecil dari 0,001. Jadi persamaan soal ini tuh sampai ke iterasi kelima. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.